GPN Maisur Maisur. Pemenang Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP se-Kota Bekasi memperebutkan piala bergilir Wali Kota Bekasi yang diadakan oleh Telusur News dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022. Oke, selamat sore sahabat jaringan Telusur. Ketemu lagi dengan kita. Saat ini kita berada di Sekolah Global Persada Mandiri. Dalam rangka kami ingin ngobrol-ngobrol, ya, tanya-tanya terkait dengan tentunya tentang sekolah dan juga kesan dan pesan pada saat itu mengikuti lomba cerdas cermat dalam rangka HUT Kota Bekasi yang ke-25. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah ya, dan juga ada guru pendamping pada saat itu hadir juga, dan para peserta. Ada, saya lupa namanya. Kori. Iya, ada Kori ya, dan juga ada Grace dan juga ada Bima ya. Iya. Oke, gimana kabar semuanya? Baik. Ya, terima kasih ya Bu ya buat waktunya. Bu Kepala Sekolah, kita mungkin nggak lama ya, hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Berkaitan dengan GPM ini, sudah berapa lama Bu sekolah ini berdiri? Sekolah ini berdiri dari tahun 2011. 2011 ya. Oke. 10 tahun ya Pak ya. Oke. Belum sama. Dan ya kita memang bukan sekolah yang besar. Rombel kita kalau dalam satu angkatan di kelas itu ya alhamdulillah bisa 4, yang satu kelasnya itu 25. Oke. Oh, oke. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, Ibu Kepala Sekolah, ini kan kemarin dari sekian banyak yang mengikuti lomba cerdas cermat, tema kearifan lokal atau muatan lokal di Kota Bekasi ini dalam rangka HUT ke-25 Kota Bekasi, kan salah satunya juara adalah peserta dari sini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke warga masyarakat atau pemirsa jaringan Telusur? Ya, Bapak Ibu, para sahabat pemirsa, memang sangat bersyukur sekali bahwa sekolah kita itu pada waktu itu terjaring untuk mengikuti lomba cerdas cermat muatan lokal ya, karena ini kan memang jarang sekali ada ya, atau bahkan belum pernah ada ya. Belum pernah ada, dan di Bekasi ini baru pertama kali diadakan. Dan menariknya, ini adalah muatan lokal yang tentu saja ini berkaitan dengan program Kemendikbudristek yang memang sedang membenahi karakter ya kan, karakter para siswa khususnya yang memang sekolah menengah, mengarahnya ke profil pelajar Pancasila, dan di situ kan memang ada kecintaan kepada budaya-budaya daerah yang tentu saja yang sekarang sudah mulai luntur. Bayangan kita pertama kali itu ya pasti pertanyaan-pertanyaannya itu umum yang berkaitan dengan globalisasi, bagaimana globalisasi dan budaya lokal tentunya ya. Tapi ternyata semuanya menjurus ke arah Kota Bekasi dan sejarahnya dan semuanya, sehingga untuk anak-anak seusia ini yang memang belum pernah tahu ya yang berkaitan dengan kelurahan, kecamatan, puskesmas segala macam, ya tentu saja ini kan di luar dunia mereka uniknya kan. Akhirnya mereka tuh sampai hafal ya Pak ya, ada berapa banyak kecamatan itu seperti apa, kelurahan itu seperti apa, misalnya seperti itu. Ini kan memang di luar hal-hal yang sehari-hari mereka lakukan, tapi dengan ini mereka akhirnya mengetahui dan bisa ikut
memaknai bahwa kota Bekasi di mana mereka tinggal atau bahkan mungkin mereka mereka lahir ya, mereka termaknai begitu. Oh ternyata sejarahnya tuh seperti ini. Oh ternyata ada kelurahan ini, ada makanan ini, dan ya semuanya yang tentu saja unik sih kalau menurut saya lomba ini begitu. Sehingga ya memang menurut saya sebaiknya ini regulasinya memang berkelanjutan. Ya tidak hanya berhenti di sini, karena memang anak-anak seperti ini yang terbiasa dengan mainan TikTok dan berikutnya ya supaya bisa lebih mengenal budaya lokal. Oke, baik. Jadi tadinya malah berpikir secara luas ya. Iya, berpikir pembandingan globalisasi dan budaya lokal nih, banding pemikiran saya begitu. Iya. Ternyata masuk ke ternyata Bekasi. malah ini ya. Wah, ya memang. Tapi waktu itu sempat dikirim juga kan kisi-kisi terkait dengan itu ya Bu ya. Dan itu dibaca oleh anak. Iya, dan itu memang akhirnya yang kita pelajari kan. Oke. Nah, terima kasih. Iya. Nah, ini kita langsung sebelum kita ke adik-adik peserta ya yang menang pada saat itu juga, kita ingin dengar juga dari, kalau nggak salah, guru sejarah ya Bu, apa ya? Iya betul. Oke, Pak Didi. Nah, ada kesan nggak Pak? Kemarin kan pastinya kan ini kan satu kebanggaan juga dari sekitar 24 peserta, dan sehingga ini juga salah satu dari 4 pemenang ya. Silahkan. Iya, pertama-tama ya tentu saya sebagai guru pendamping mengucapkan terima kasih kepada semua tim panitia, termasuk Pak Wali Kota juga yang mendukung sehingga acara ini berjalan dengan baik. Itu melihat antusias anak-anak kemarin itu, saya jujur ketika duduk bersama-sama dengan mereka itu merinding gitu ya, merinding melihat semangat mereka, bersaing tanpa memandang tuh lawan saya siapa. Karena memang mentalnya udah siap. Iya, mentalnya sudah siap. Kita sama aja kok, sama-sama pelajar. Artinya mereka tentu pencapaian kemarin sangat membanggakan bagi saya sebagai seorang guru, melihat anak-anak bisa ke partai puncak lah, ke partai puncak. Kemudian mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan, yang tadinya mereka tidak pernah juga. Mereka tidak pernah beranggapan mereka akan jadi juara, tapi ternyata menang. Ya, itulah keyakinan mereka bahwa mereka pasti bisa. Itu saja mungkin kesan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih meriah lagi lah, lebih meriah lagi. Bahkan acaranya bisa diikuti banyak peserta sekolah, Lebih banyak lagi peserta ya. Oke. Dari saya. Baik, tadi kita sudah dengarkan ya bahwa dari kepala sekolah dan juga guru pendamping. Nah, saat ini kita mau dengar dari para peserta, kesan-kesannya seperti apa, karena pasti ada persiapan ya kan, dan juga diantaranya harus siap mental karena kan ada kurang lebih 24 peserta ya. Dan perlu diketahui di Kecamatan Bekasi Timur ya hanya 2 ya, SMP negeri dan swasta. Nah, untuk swastanya terpilih adalah SMP GPM ya. Baik, mungkin siapa ini kira-kira yang mau duluan? Juru bicara dulu ya. Oke. Kesan-kesannya ya Pak. Iya. Kesannya buat saya dan yang lain, dan pastinya yang lain pertama kali buat kita semua pasti deg-degan. Tapi saya sendiri pun senang banget karena bisa mendapat lingkungan yang mensupport, karena Mr. Didi, Mematik, dan guru-guru yang lain selalu menanamkan mindset ke kami bahwa lomba ini, hal utama dari lomba ini yang terpenting adalah menjadikan lomba ini sebagai pengalaman. Jadi menang atau kalahnya itu bonus, yang terpenting kita udah berusaha yang terbaik. Dan ternyata benar, kami pun gak nyangka bisa sampai ke tahap grand final ya, 4 besar, dan jujur sangat bersyukur dan senang karena saya merasa bahwa gak semua siswa bisa mendapat pengalaman seperti ini, apalagi lomba ini tuh pertama kali yang diadakan Selama 25 tahun selama 25 tahun. Oke. Dan adik-adik
diantaranya sebagai pemenang ya. Baik, itu lanjut. Kalau dari saya sendiri, lomba ini sangat menyenangkan dan juga bangga sekali karena saya bisa mengikuti lomba ini dan juga bangga karena bisa mengikut serta, dan juga lomba ini membuat saya menambah ilmu pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu tentang Kota Bekasi. Karena lomba ini jadi kita bisa lebih mengenal tentang Kota Bekasi. Oke. Lanjut. Ya, kalau pesan saya sih sebenarnya ya betul kata, kalau lomba ini kita jadi menambah wawasan gitu ya tentang kota ini. Ya karena sebelumnya aku juga gak nyangka kan Bekasi ini udah ada sejak lama gitu. Dan selain itu kami juga emang gak nyangka banget kalau kami bakal naik sampai menang kayak gini. Itu karena berusaha, oh iya gak cuma berusaha atau belajar sungguh-sungguh gitu ya. Yang bisa aku dapat itu apa ya, lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tempat kita meminta hanya kepada Tuhan, bukan yang lain gitu. Itu aja. Oke. Jadi sahabat jaringan telusur, kita sudah dengar ya kesan-kesan bagaimana dari kepala sekolah ya, guru pendamping dan juga para peserta yang menang pada saat itu masuk 4 besar ya. Tentu ada satu kebanggaan. Nah, untuk semuanya ya, ini kan baik pertanyaan itu temanya kan adalah mengenai Kota Bekasi. Yang paling berkesan apa sih Bu? Yang artinya yang berkaitan dengan Kota Bekasi, yang kalau ditanya Kota Bekasi itu seperti apa, dan Ibu kira-kira menjawab ke orang yang nanya mungkin dari luar itu apa gitu, mungkin kebanggaan atau semacam. Iya, tentu saja sejarahnya ya gitu loh. Sejarahnya kan kita nggak menyangka, kita tuh tahu udah Bekasi sebagai kota penyangga gitu saja, tapi kita mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sebenarnya awal mula sejarahnya Bekasi. Ternyata kan ada berdiri sendiri sebenarnya, iya kan. Dipikirnya kan karena sebagai kota penyangga kayak dibentuk gitu ya, ternyata ada berdiri sendiri gitu. Dan jujur saja saya sendiri juga baru tahu gitu. Dan saya yakin anak-anak itu baru ngeh juga ya tuh. Ternyata nambah wawasan. Iya, jadi ada rasa kebatinan kan sekarang dengan Kota Bekasi gitu, dengan apa, dengan perkembangannya yang begitu pesatnya kan. Ya, artinya jadi tertarik juga bagaimana mengetahui ya mengenai Kota Bekasi. Dan bol juga loh, Kota Bekasi itu sampai mempunyai buku ya, bukunya yang bukan setebal itu ya, tapi semewah itu loh, itu mewah loh itu. Dan menjelaskan semuanya tentang Bekasi, rigid banget gitu. Bukan main, itu saya nggak tahu itu dari Pemda bekerjasama dengan Anda atau bagaimana. Semoga aja itu akan terus berkelanjutan. baik. Ya. Ya, tadi sudah ditutup oleh kepala sekolah. Terima kasih banyak Ibu Maria dan juga adik-adik, selamat, tetap semangat ya. Dan juga Bapak pendamping, keberhasilan tentu inilah orang-orang di belakang daripada para pemenang 4 besar pada saat itu, mengalahkan kurang lebih ada 24 sekolah. Semoga ke depan semakin bermanfaat baik. Ya. Oke, terima kasih. Salam hormat kami dari Sekolah GPN Kota Bekasi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. GPN, Masuk, Masuk. Pemenang Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP se-Kota Bekasi memperebutkan piala bergilir wali Kota Bekasi yang diadakan oleh pengurusnya dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bekasi ke-25 tahun 2022. Juara 1 diberikan kepada SMP Negeri 9 Bekasi. Juara 2 diberikan kepada SMP IT Raudatul Mutakin. Maju.